Divisi 2, Divisi 3, Mandor 1, Krani, Supervisi, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, karyawan dan karyawati Nusa Lestari SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Kausar Pondok Lembayung dalam rangka melaksanakan dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sudah dilaksanakan di 2 pondok sebelumnya. Selawat dan merangkakan salam atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan, sangat-sangat kita harap syafaat baik di dunia maupun di akhirat, baik kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, kelak kita mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sempat dengar sih sebelumnya bahwa yang memberi kata sambutan itu Pak Mungsan, asisten dari Divisi 3. Sengaja agak sedikit lambat biar mereka belajar tampil, cuman mungkin diulangi lagi nih, tapi tidak apa-apa. Prinsipnya namanya juga kita memperingati lahir, tak mana sama seperti kita memperingati ulang tahun diri kita, anak, istri, sehingga namanya juga ulang tahun harus ceria, nggak boleh murung, merengut gitu, nggak boleh. Senang, harus senang dulu, harus senang. Nah, bedanya kalau kita biasanya memperingati ulang tahun kita, ya lahirnya kita, anak, istri itu melalui ulang tahun Masehi, ini agak dirubah dulu mindsetnya. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, dasarnya adalah orang-orang yang sudah masuk Islam. Coba dari sekarang dilihat kira-kira kalau di tanggalan hijriahnya kita ini ulang tahunnya tanggal berapa, bisa dilihat. Kalau saya 2 Rajab, ya tanggal 2 Rajab, saya nggak tahu, bisa dilihat nanti di handphone. Tujuannya apa? Karena untuk memperingati Nabi Muhammad Rasulullah SAW saja, teringat kita adalah 12 Rabiul Awal. Jadi anak, ya bapak, istri dan sebagainya, coba dilihat nanti di handphone. Kalau kita ulang tahun tapi tanggalnya dari hijriah, kira-kira tanggal berapa? Entah-entah sama kita sama Nabi Muhammad, kalau nggak tahu Pak. Sehingga saran dan masukan dari saya boleh dicek. Artinya apa? Karena antara kalender hijriah dengan Masehi itu selisihnya 19 hari. Lebih duluan dia hijriahnya, lebih maju dia bawa. Kadang-kadang seperti kenapa? Karena mengikuti daripada bulan. Daripada itu sangat penting bagi kita, tujuannya untuk bersyukur. Kita dilahirkan ke dunia ini melalui rahim ibu kita, kemudian dari kasih sayang bapak dan ibu kita. Tetapi karena kita umat daripada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, perlu kiranya kita ketahui berapa sih tanggal lahir hijriah kita. Lebih didulukan itu, karena sangat penting menurut saya, ya menurut saya. Itu ciri-ciri bahwasannya kita ini adalah
umat daripada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam kesempatan ini Jagung juga menyampaikan, mungkin jarang saya kemari dalam konteks bersosialisasi, namun kalau dalam segi pekerjaan saya sering ke Pondok Lembayung ini, terutama berkaitan dengan sekolah. Sekali lagi saya hanya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak yang saat ini melangsungkan kehidupan anak bapak ibu sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA. Dalam kesempatan ini salah satu keridhaan Allah itu berada di telapak kaki ibunya. Jangan pernah sekali-sekali Anda mengupat maki ya apa yang ketika posisinya emosional dan sebagainya. Harapan kami, mereka adalah generasi bangsa. Jadi saya mau sampaikan ini dari segi Islaminya. Artinya keridhaan Allah, apapun yang ibu inginkan kepada anak kita itu saat ini di genggaman Bapak Ibu. Kalau saya ditanya, saya dulu bukan apa-apa Pak. Kalau saya ditanya, saya dulu bukan apa-apa Pak. Hanya karena ridholah orang tua saya untuk bersekolah dari desa keluar. Bukan berarti orang hebat, enggak. Hanya bermodalkan keridhaan daripada orang tuanya. Begitu juga dengan sang suami, ketika mendidik, menafkahi segala macam itu dengan penuh ikhlas, sehingga asupan nasi yang masuk ke dalam anak dan istri kita itu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, berangkat mereka sekolah. Saya sering ketemu sama Pak Kepsek itu. Saya tanya mana yang bandel anaknya, mana yang enggak. Ya, tujuannya apa? Mereka saat ini dalam konteks anak 5, 10, 20 tahun yang tahun lagi, maka mereka akan menjadi orang-orang yang akan berguna bagi bangsa, agama, dan negara ini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu berkaitan dengan anak. Terakhir sebelum saya tutup, mungkin tadi sudah disampaikan. Oh iya, tadi sudah saya ngobrol-ngobrol Pak, beliau rupanya tinggal di Pulau Sapat. Ya, Pulau Sapat. Kalau kita mau ke makam ke kiri, ini ke kanan jalannya. Mungkin banyak yang belum kenal juga, atau sudah ya? Sudahlah ya. Sudah. Saya kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu di sini. Sama sebabnya hanya pekerjaan ya, tapi bersosialisasi kita di sini sama-sama, manakala hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dengan yang lainnya itu saling membahu-membahu demi diri kita, demi tetangga, demi pondok. Ayo bersama-sama. Mudah-mudahan kita dalam rangka memperingati Maulid ini kita selalu diingatkan tentang perangai, suri teladan, kemudian contoh daripada pimpinan atau pemimpin yang diberikan oleh sesosok Nabi Muhammad SAW. Kita bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tidak 100% iya, karena kita tidak sempurna sesempurna beliau. Jadi minimal mencintai beliau dan para ulamanya itu, para pewarisnya, menjadi diri kita itu dijadikan setidaknya umat beliau. Dia akui, sudah syukur alhamdulillah, sudah syukur alhamdulillah. Tadi ada request lagi dari Pak Ustadz, tapi tidak apa-apa. Mungkin itu saja. Jujur Pak, saya masuk ke Lestari ini, saya senang
Saya senang yang saya tanya pertama kali waktu itu staf-staf saya, kemudian ada beberapa perwakilan karyawan termasuk Ketua SPSI. Alhamdulillah kalau yang berkaitan dengan PHBI itu sering dilaksanakan di masing-masing pondok. Mau bagaimana teknisnya itu urusan nomor 2, tetapi setidaknya ada diingatkan. Nah, mungkin kalau diingatkan ini bangkit kembali semangatnya. Ya. Untuk apa? Untuk anak-anak. Sekali lagi saya bilang untuk anak-anak kita nanti. Kita belum tahu Pak, apakah anak kita sama nantinya pada saat dia di umur Bapak sekarang. Belum tentu. Itu dimulai dari diri Anda, diri kita masing-masing. Ya, harapan saya itu mari sama-sama. Kenapa saya sedikit singgung anak-anak ini? Ya, saya cuma mengambil sabda Rasulullah itu atau hadisnya, putus amal seseorang pada saat mati kecuali 3. Salah satunya doa anak yang soleh. Minimal itu pun jadilah. Nggak jadi profesor dia minimal soleh, nggak jadi tentara dia ya minimal soleh, nggak jadi dokter dia minimal soleh, nggak jadi perawat dia minimal soleh. Itu yang menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kalaupun masuk neraka orang tuanya, tangan anaknya inilah yang narik dari api neraka yang diberikan oleh Allah kepada orang tua kita. Kok jadi saya yang ceramah ya Pak Ustadz ya? Cuman karena ini saya ingat Pak, karena di sini ada sekolah gitu, jadi saya sering sampaikan Pak Emsek harus begini gitu. Tapi harapan kami sekali lagi saya tekankan, nggak jadi Pak Ustadz pun minimal soleh Pak. Itu saja. Karena kalau ilmu dan harta yang amal jariah itu butuh kekuatan, butuh motivasi. Dapat pun harta banyak, dapat ilmu banyak, tapi kalau nggak soleh jolim juga anaknya, kira-kira begitu. Jadi harapan kita, siapapun orangnya pasti kepingin, siapapun orang tuanya pasti berkeinginan anaknya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Pasti itu Pak, pasti. Ya saya pikir itu gak enak saya mengambil jatahnya Pak Ustadz kan. Jadi nanti bisa roya sama saya pula ini Pak Panitia. Ya, jadi tadi sebenarnya saya sudah ngobrol Pak sama beliau. Ternyata kami dipertemukan di muara yang sama. Nah gitulah kira-kira, itu kiasnya begitulah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah beberapa kali peringatan Maulid ini sebagai gambaran kepada kita bahwa mencintai Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah hal yang sangat penting. Nanti bisa ditularkan kepada istri, nanti bisa ditularkan kepada anak-anak. Akhirul kalam, apabila ada kalimat perilaku, tutur kata saya, duduk sila saya yang berkenan, kurang berkenan daripada hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpin Kebun, yaitu Bapak Said Jamaluddin Al-Afghani, yang memberikan kata sambutannya. Selanjutnya memasuki acara yang ke-6, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Gaus.